Seberapa kuat Boboiboy Gentar ketika sudah full power? Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Jadi karena di komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu yang ke-17 ini Boboiboy Gentar sudah full power, jadi kita bisa adu dong Boboiboy Gentar dengan fusion Boboiboy yang lainnya. Sebelum itu spoiler dulu untuk isu ke-17 ini ya. Dan langsung saja, inilah fusion Boboiboy yang terkuat part kedua. Boboiboy Gentar pertama kali hadir di komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu yang ke-15 ini. Semenjak hadirnya fusion baru antara Boboiboy Gempa dan Halilintar ini, jadilah fusion baru yaitu Boboiboy Gentar. Boboiboy Gentar ini awalnya hadir tidak seperti fusion Boboiboy yang lainnya, tidak seperti Supra, Sorry, Glacier, Frostfire, yang mana kehadiran Boboiboy Gentar ini itu dengan kuasa yang hampa, tidak seperti yang lain sudah menunjukkan kuasa yang sangat overpower banget. Sedangkan Boboiboy Gentar ini muncul dengan kehampaannya. Ya hampir selama 2 isu lebih sedikit lah Boboiboy Gentar ini menjadi Boboiboy hampa. Tapi semenjak komik Boboiboy Galaxy musim kedua isu yang ke-17 ini rilis, akhirnya kita dapat melihat kekuatan asli dari si Boboiboy Gentar ini, yang mana sungguh tidak mengecewakan sama sekali dan unik dan sungguh overpowernya lebih sekali ya. Tapi apakah kekuatan overpower dari si Boboiboy Gentar ini bisa dibandingkan dengan fusion Boboiboy yang lainnya? Apakah lebih kuat ataupun lebih lemah daripada fusion Boboiboy yang lainnya? Dan yuk kita langsung saja ke analisis kekuatan dari si Boboiboy Gentar ini. Untuk dari segi kekuatan, Boboiboy Gentar ini sendiri itu memiliki konsep kekuatan yaitu seperti baterai, yang mana Boboiboy Gentar itu harus mengisi dayanya dulu baru bisa bertarung secara full power atau dengan maksimal ya. Harus menyerap kuasanya dulu baru bisa bertarung secara full power banget ya. Tapi apakah ini bisa dibilang adalah sedotan elemental? Ya bisa-bisa aja sih, tapi kita bilang aja mengisi daya aja biar kayak baterai yang diisi ulang kembali aja. Dan juga Boboiboy Gentar ini bisa dibilang adalah Boboiboy magnet, tapi dengan konsep magnet yang berbeda, yaitu dengan kuasa elektromagnetik ya. Harus dialiri arus listrik terlebih dahulu ya. Jadi nyambung dengan konsep Boboiboy Gentar ini seperti Boboiboy baterai ya. Oke, kita di sini bahas dulu dari senjata-senjata yang digunakan oleh si Boboiboy Gentar ini dulu ya. Yang pertama ada tukul atau palu dari si Boboiboy Gentar ini ya, dengan kekuatan pukulan dengan daya yang sudah diisi penuh. Tumbukan tukul Gentar ini dengan khas elektronya sangat sakit dan juga OP banget ya. Sudah cukup untuk menumbangkan si raksasa ini ya. Pastinya sakit banget ya. Yang kedua ada tangan besi dari si Boboiboy Gentar ini, yang mana tangan Boboiboy Gentar ini adalah tukul Gentar yang menjadi gauntlet atau tangan Boboiboy Gentar ini ya. Jadi tangan besi gitu dengan pukulan elektrik yang sadis dan tidak jauh beda dengan tukul Gentar tersebut ya. Sakitnya lebih parah sih kalau kata saya ini. Dan yang terakhir ada golem Gentar dengan ciri khas yang berbeda dari golem-golem Boboiboy yang lainnya, yang mana golem Boboiboy Gentar ini sangat unik karena bisa dibilang ini adalah golem Boboiboy Gentar, yaitu bisa kita bilang adalah golem besi Boboiboy Gentar. Mirip kayak Hulkbuster yang dimiliki Iron Man, golem besi ini adalah golem besi mekanik yang dikendalikan langsung oleh Boboiboy Gentar itu sendiri ya. Dan golem ini sungguh sangat mengelektrikan dengan tubuh besi yang bercampur dengan elektrik yang kuat. Oke, sekarang kita lanjut ke jurus atau ability yang dimiliki oleh si Boboiboy Gentar ini. Yang pertama ada serangan tukul Boboiboy Gentar bercampur dengan elektrik, yang itu sudah cukup untuk membuat kerusakan yang sangat fatal yang bisa menyakiti raksasa sekalipun, yang mana sampai tumbang itu raksasa. Pokoknya. Yang kedua ada gerakan kilat dari si Boboiboy Gentar ini, yang mana jurus gerakan kilat Boboiboy Gentar ini berasal dari jurus asli dari si Boboiboy Halilintar, yang pastinya memiliki kecepatan kilat dan gerakan kilat yang sama dan menyetrumnya ya sama banget ya. Yang ketiga ada tumbukan Gentar dan kuasa penuh tumbukan Boboiboy Gentar ini, yang mana tumbukan Boboiboy Gentar ini yang normal saja sudah bisa menyakiti raksasa sekalipun ya, sampai tumbang, sampai melayang ya, sudah cukup membuat kerusakan yang sangat fatal. Dan yang keempat, yang terakhir ini ada serangan tumbukan dari golem Boboiboy Gentar itu sendiri, yang mana pukulan golem besi bercampur elektrik ini sudah cukup untuk melebihi sakit dari tumbukan biasa Boboiboy Gentar ini, yang pastinya sudah bisa membuat musuh ketar-ketir karena tumbukan atau serangan dari golem Boboiboy Gentar ini lebih sakit daripada serangan-serangan yang kita bahas sebelumnya.
Kekuatan sudah, senjata sudah, ability dan jurus-jurus pun juga sudah. Sekarang kita gimana nih dengan perbandingan dari Boboiboy Gentar dengan fusion-fusion Boboiboy yang lainnya? Well, menurut saya sih Boboiboy Gentar ini lebih kuat daripada Frostfire dan juga Glacier. Dari segi kekuatan, pertahanan dan juga kecepatan, Boboiboy Gentar ini masih mengungguli dari Boboiboy Frostfire dan juga Glacier. Tapi kalau dibandingkan dengan Boboiboy Sori agak sengit juga nih. Dimana dari segi kekuatan dan juga kecepatan kayaknya masih unggul Boboiboy Sori yang masih mendominasi. Soalnya fusionnya dengan Boboiboy Solar. Jadi ya fusion dengan Boboiboy Solar itu auto kuat ya, mau dari elemental yang lemah sekalipun ya pokoknya jadi kuat banget lah ini ya kalau fusionnya dengan Boboiboy Solar. Dan Boboiboy Gentar ini masih menang di segi pertahanan. Nah kalau dibandingkan dengan Boboiboy Supra, ya Supra sih skip dulu lah ya, jangan tanya. Supra masih mendominasi lebihnya. Dan setelah beberapa pertimbangan dan juga perdebatan, jadi sekiranya menurut saya sendiri Boboiboy Gentar ini cocok berada di posisi tengah-tengah atau urutan ketiga dari fusion Boboiboy yang paling terkuat. Ya lebih kuat daripada Frostfire dan juga Glacier, tapi belum bisa mampu menandingi kekuatan dari Boboiboy Sori ya, karena Boboiboy Sori itu masih menang dari segi kecepatan. Karena halilintar kecepatan juga masih kalah dari Boboiboy Solar. Dan juga dari segi kekuatan ya, kekuatan Boboiboy Sori itu masih lebih overpower sih kata saya daripada si Boboiboy Gentar ini. Karena dengan tembakan Sori berdurinya itu, wah itu lebih sadis sih daripada golem Boboiboy Gentar ini ya. Jadi Boboiboy Sori masih lebih unggul. Nah tapi kalau dengan Supra ya skip dulu lah, jangan ditanya, masih frustasi dia kayaknya. Overall Boboiboy Gentar ini sangat kuat banget, OP sekali jika sudah tidak menjadi Boboiboy hampa lagi. Tapi kekurangannya masih ada kok dari sifat Boboiboy Gentar ini, yang seperti baterai yang harus recharging dulu atau isi ulang daya biar jadi OP lagi ya. Jadi sekiranya kekurangannya begitu, tapi untuk kelebihannya ya cukup banget lah untuk sekelas Boboiboy Gentar ini, tidak mengecewakan sama sekali. Tapi ya masih ada kekuatannya lagi yang kurang, ya mana masih belum bisa menandingi Boboiboy Sori dan juga Boboiboy Supra. Kalau Supra jangan tanya, dia masih fusion yang terkuat sejauh ini ya. Oke, mungkin sekian dulu dari video saya kali ini. Kalau kalian ada opini atau hal-hal yang mungkin saya lewatkan dari video ini, kalau kalian juga ada teori sendiri, sokin tuliskan aja di kolom komentar ya. Sekian dari saya, mohon maaf jika salah kata yang menyakitkan hati kalian, dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Goodbye.